Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisam. Saya dari SD Negeri Reloka, Kecamatan Ri, Kabupaten Sumbawa. Kali ini saya akan membawakan cerita yang ditulis oleh Ibu Dewi Indrawati SPD, cetakan pertama Surakarta tahun 2023, dan sumber cerita https://sumbawakap.go.id dengan judul Ayu Mampu. Baiklah teman-teman, berawal dari sebuah desa yang tentram dan damai bernama Jompang. Letaknya di sebuah bukit dekat Olat Pamantu Asu. Di desa itu, pemerintah dipimpin oleh seorang datu yang dikenal dengan sebutan Datu Paloi. Datu mempunyai 2 orang anak, terdiri atas seorang putra bernama Laluandu dan seorang putri bernama Lala Sri Menanti. Kedua anak Datu Paloi ini terkenal berparas cantik dan rupawan, sehingga banyak orang yang tertarik dibuatnya. Lala Sri Menanti merupakan satu-satunya anak kesayangan Datu Paloi. Demi anak sematawayang itu, segala kemauan dan keinginan anaknya selalu dituruti oleh Datu Paloi. Mulai dari berbagai macam pakaian yang dikenakan Lala sampai kepada berbagai corak perhiasan yang dikenakannya. Suatu ketika Lala ingin makan udang, maka diperintahkan Bapak Bangkel dan Nina Bangkel serta beberapa orang lainnya pergi nempas. Mereka menempas kali yang ada di sekitar desa Jompang. Tidak ketinggalan, Lala juga ikut serta. Sambil menunggu udang hasil tangkapan, Lala duduk di atas sebuah batu besar menyaksikan orang yang sedang nempas. Bersamaan dengan itu, datang pula 4 orang dari desa Tarusa untuk menebang dan mengambil bambu yang banyak tumbuh di sekitar Olat Pamantu Asu. Bersamaan dengan itu, datang pula 4 orang dari desa Tarusa untuk menebang dan mengambil bambu yang banyak tumbuh di sekitar Olat Pamantu Asu. Masing-masing mereka membawa seekor kuda untuk mengangkut. Dari kejauhan, mereka melihat Lala yang sedang duduk di atas batu. Dan wajah mereka terpana ketika melihat Lala yang sedang duduk di atas batu. Mereka sangat tertarik terhadap wajah yang sangat cantik dan rupawan. Akan tetapi, mereka lebih tertarik terhadap berbagai corak perhiasan yang dikenakan Lala. Biar bagaimanapun, mereka tentu tahu siapa Lala Sri Menanti. Sebagai putri Datu Paloi yang sangat tersohor dan namanya terkenal kemana-mana, sedangkan mereka hanyalah rakyat biasa. Mereka terus mencari cara untuk mendapatkan perhiasan itu. Sambil mengendap-endap dari lingkungan semak belukar, mereka mendekat ke tempat duduk Lala. Manusia yang telah dihinggapi niat jahat dan bejat itu demikian dengan seketika menyergap tubuh Lala. Salah seorang di antara mereka menyumbat mulut Lala agar tidak bersuara, dan selanjutnya dengan paksa merampas segala perhiasan yang dikenakan Lala. Mereka terus berusaha merampas segala perhiasan Lala. Lala Sri Menanti meronta-ronta berusaha untuk melepaskan diri. Berkali-kali dengan Lala yang bungkal, akan tetapi selalu saja gagal.
di dasar orang yang telah dirasuki niat jahat dan bejat itu. Mereka pantang tunduk. Salah seorang di antara mereka yang bernama Buah Nyawa mencabut parang yang diikatkan di pinggangnya, memotong tangan Lala. Dengan satu kali tebasan saja, dengan Lala yang halus menguji, sudah putus. Lala Sri Menanti tidak sempat menjerit. Putri malam itu telah menemui ajalnya sebelum parang mengenai tubuhnya. Setelah berhasil merampas segala perhiasan dan membunuh Lala, para pembunuh itu terus berlari. Perhiasan yang berhasil dirampas dibawa pulangnya oleh 4 orang itu ke desa Tarusa. Sementara itu, Ina Bangkel dan Bapak Bangkel serta temannya sedang asik bekerja, sehingga tidak sempat mendengar dan melihat kejadian begitu mengenaskan. Peristiwa itu begitu cepat terjadi, dan ketika mereka menoleh ke tempat duduk Lala, dilihatnya tubuh itu telah tak bernyawa lagi. Konon dengan Lala yang terpotong menjelma menjadi seekor tuna yang putih, dan tempat tuna itu menjadi sebuah perigi yang airnya jernih. Di dalamnya terdapat batu narko. Tepat di hulu sungai desa Jurumapin, di dekatnya terdapat lorong milik pulau. Dan di dekatnya terdapat batu-batu lain milik peti dan mesin. Konon itu adalah tempat bekas tempat tinggal Datuk Kalowedang yang hingga sekarang dapat ditelusuri kebenarannya. Menurut kepercayaan orang-orang di sana, kue dari orang yang telah membunuh Lala tidak dibolehkan meminum air kali. Air kali itu disebut air mangkuk. Terkadang pada musim kemarau, orang-orang dari desa Jurumapin, desa Kalabisu maupun desa Tarusa datang ke air mangkuk untuk air putih. Orang yang datang heran dan dapat masuk ke laut. Terkadang dilihatnya ikan tuna yang lucu sedang melayang di dalam air, sementara bibir ikan tuna itu merah delima seperti bibir seorang gadis. Itulah teman-teman akhir dari cerita air mangkuk. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri semangat untuk Hisam dari SDN Reloka, Kecamatan Re, dengan nomor urut tampil 27.